Karena subuh yang paling berat. Kalau mau menengok orang munafik, tengok sholat subuhnya. Kalau ada orang tak sholat subuh, munafik itu. Tapi tentu jangan mentang-mentang udah sholat, balik dari sini jumpa kawan, munafik. Tak boleh kita keras, tak boleh kita radikal. Nanti kalau jumpa sama dia lembut, munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh ini kita masih hidup, masih sehat, masih istiqomah, maka kita syukuri dengan nikmat alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun, katun dipakai berlesung pipi. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan ketua KNPI. Subuh ini hadir ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, bahkan datang dari jauh dari Pontianak, Ustadz Luqmanul Hakim. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, tuan-tuan guru, komunitas-komunitas, ada kawan-kawan, sahabat-sahabat dari pemuda Pancasila, ada pula bersama kita bikers subuhan, hadir pula bersama kita yang pakai peci merah. Masya Allah, takbir. Bapak-bapak polisi, TNI, Polri, tak dapat sebut satu persatu. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa acara subuh tadi? Tausiah bersama Ustaz Abdul Somad ditaja oleh KNPI. Gimana rasanya? Masya Allah. Seumur hidup saya baru tadilah sholat subuh 3 rakaat. Ini perlu dipahami dengan baik. Itu tadi namanya sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah. Sujudnya tilawah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tidak sombong. Ketika imam mengatakan mereka tidak sombong, tidak ditunggu selesai sholat, langsung dalam sholat itu menunjukkan aku tidak sombong. Apa bukti tidak sombong? Langsung sujud. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu afidatahu fataba bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang hafal, yang tak hafal diam aja. Mana tahu kawan di sebelah, takkan diintipnya mulut kita kan? Hukum membaca doanya itu sunat, tidak wajib. Kalau saya baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sah. Andai tak baca sama sekali, mulut diam aja, sah. Cuma terlalu kali lah, bukan berat. Itu bukti kita patuh sama Allah. Kenapa selama ini masjid kami enggak ada sujud tilawah, Pak Ustaz? Sudah lama masjid itu didirikan, kenapa masjid kami tak ada sujud tilawah? Imamnya tak hafal. Itulah hebatnya masjid. Masjid Raya, Masjid Agung. Masjid Agung. Rakaat pertama alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Rakaat kedua, kalau solat subuh Jumat itu Nabi baca hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an
basira. Ustaz, kenapa imam itu tadi macam-macam nangis dia Pak Ustaz? Rabbana absarna, ya Allah, mata kami sudah melihat neraka. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan penghuni neraka. Farji'na na'mal salihah, balikkan lagi kami ke dunia, kami ingin beramal soleh, kami ingin iktikaf, kami ingin salat. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Ketika membaca ayat itu tak tahan guru kita, ustadz kita membayangkan, maka saat itu meleleh air matanya. Imam menangis, sebagian makmum menangis juga. Selesai sholat, kau kenapa tadi nangis? Lama kali imam tu ayat, panjang kali ayatnya. Aku kalau kayak gini acara KNPI, tobat aku ikut lagi. Ini yang kita laksanakan, ini semuanya adalah amalan sunnah. Saya paham, saya tahu adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya capek, lelah, ngantuk. Karena tadi malam sudah hadir di sini sejak jam 2, betul? Jam 10. Oh, patutlah tinggal 5 watt lagi. Jam 10 udah hadir, tidur sebentar, tidur ayam, lalu kemudian bangun, muhasabah dengan Ustaz Luqman, lalu kemudian memikirkan dosa yang begitu banyak, maksiat selama ini, membaca Quran, berzikir, lalu kemudian azan subuh berkumandang, dan sekarang tausiah. Insya Allah tak lama, saya hanya menyampaikan 60 menit, macam biasa di mana-mana 60 menit saya sampaikan. Habis 60 menit ini nanti kalau ada pertanyaan saya jawab. Setelah itu ada kabar gembira, kita akan sarapan bersama di tempat masing-masing. Begitu saya bilang ada sarapan bersama, panitia langsung, wah kacau ini. Berapa piring lontong sayur nih di tempat masing-masing. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan hati dan jiwa. Judul pengajian kita subuh ini, untuk apa sholat? Ente sholat tadi? Iya. Untuk apa ente sholat? Jangan kau macam-macam, masuk neraka jahanam nanti. Tapi setelah itu dia pulang berpikir dalam kepala, untuk apa ya sholatnya? Iya juga kata kawanku tadi, untuk apa sholatnya? Itu kawanku tak sholat sehat-sehat aja. Itu kawanku tak sholat rezekinya lancar. Aku begitu sholat selop hilang. Sholat besok elem hilang. Sholat lagi duit hilang. Apa gunanya sholat? Maka sholat ini adalah yang pertama. Sholat itu kebutuhan. Tapi jangan bicara ini di Malaysia. Malaysia tak boleh kebutuhan, keperluan. Ada kebutuhan perut, lapar, makan. Ada kebutuhan leher, haus, minum. Ada kebutuhan seksual, ingin menikah, nikahlah. Belum mampu, puasa sunat. Banyak-banyak berenang di laut, hilang hawa nafsu. Apalagi kalau agak ke tengah, kau hilang sekalian. Keperluan makan, makan, jangan sampai tak makan. Keperluan minum, minum, jangan sampai tak minum. Tapi ada satu keperluan, apa dia? Keperluan menyembah. Ada keperluan menyembah. Ini kalau tidak dipenuhi, orang akan menyembah yang tak layak disembah. Orang pagi makan lontong, makan mie lendir, makan nasi gurih, makan ayam penyet, makan bubur ayam. Kalau tidak diisi dengan makanan, nanti dia akan sarapan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Begitu juga dengan minuman. Orang mesti diisi air tawar, air segar. Kalau diisi air laut, makin asin, makin haus, makin kurang, makin kering.
Begitu juga tentang kebutuhan menyembah. Kalau tidak diarahkan, dalam naluri manusia ada meyakini namanya Tuhan, tapi dia tak tahu namanya siapa. Termasuk siapa yang punya teori gratifikasi pula, teori gravitasi, daya tarik bumi, siapa namanya itu? Mereka pun meyakini adanya Tuhan, tapi dia tak percaya pada agama. Orang-orang liberal, sekuler itu dalam lubuk hatinya yang paling dalam, kalau dia sedang sakit, kalau dia sedang susah, kalau dia sedang depresi, dia meyakini ada Tuhan yang maha besar. Cuman untuk percaya agama, karena tokoh-tokoh agama, maka dia tidak lagi percaya agama. Apa kata mereka? Tuhan terlalu besar untuk diklaim oleh satu agama. Akhirnya mereka percaya Tuhan tapi tidak mau beragama. Makanya kalau ditanya siapa Tuhan ente? X. Tuhannya X. Kan parah kali kalau kita berdoa sama Tuhan, oh X. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidina wa maulana wa syafi'ina, diajarkannya nama Allah itu siapa? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Maka kalau berdoa panggil dia, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus. Ketika hati terasa sempit, panggil dia. Cara menyembahnya bagaimana? Cara menyembahnya pun diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan nanti siang panas terik keluar, tatap mata ke langit, oh Tuhan. Atau pergi ke tengah laut, oh Tuhan. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat cara menyembah Allah, malaisa alaihi amruna, yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka amal itu mardud. Kalau diterima makbul, kalau ditolak mardud. Cara menyembah Allah Nabi Muhammad yang mengajarkan. Angkat kedua tangan ke arah kiblat, katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi tak semua baca Allahu Akbar kabira. Ada juga kawan kita di sebelah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jangan kelahi antara Allahumma ba'id dengan Allahu Akbar kabira. Yang sebelah sini baca Allahu Akbar kabira, yang sebelah sini baca Allahumma ba'id. Yang tengah ini belum hafal. Preman baru tobat kemarin sore, solatnya sah. Yang tak baca doa iftitah sah, karena yang penting rukunnya al-fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manusia terkuat di dunia, 100 manusia terkuat di dunia, bukan Hulk, bukan Spiderman, bukan Wonder Woman. Karena yang dikatakan kuat di sini bukan badannya, bukan fisiknya, bukan aneh-aneh bisa manjat, tapi kekuatan otaknya cerdas. 100 manusia tercerdas di dunia, salah satunya orang Indonesia. Dan ternyata dia kena kasus, dibawa ke pengadilan. Ketika sampai di depan meja hijau hakim menyidang, yang dipegangnya adalah tasbih. Tasbih dipegangnya. Mana kekuatan otakmu? Mana IP 4-mu? Mana ijazah MA, Master of Art, PhD, Doctor of Philosophy? Mana kekuatan, kehebatan? Hilang semuanya. Mana kecerdasan otak? Mana IQ yang tinggi? Hilang.
semuanya diadukan kepada Allah. Maka fungsi solat, untuk apa solat? Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan spiritual. Makin besar kota, makin banyak tantangan, makin hebat kota metropolitan, metropolitan Jakarta, metropolitan Surabaya, metropolitan Medan. Kota terbesar nomor 1 di Indonesia, Jakarta. Nomor 2, Surabaya. Nomor 3, Medan, Sumatera Utara. Makin besar kota, makin banyak masalah, makin hebat tantangan, orang makin kehilangan ketenangan. Makanya orang-orang kota itu mencari ketenangan. Di mana dia cari ketenangan? Masuk ke diskotik, masuk ke night club, masuk macam-macam. Masuk ke diskotik tak juga tenang. Masuk ke night club tak juga tenang. Masuk karaoke tak juga tenang. Masuk lagu dangdut makin stres. Lagu metal makin suntuk. Makan pil anjing gila baru agak tenang sedikit. Sabu-sabu, narkoba, khamar, semuanya mencari ketenangan. Orang tak bisa tidur kena sakit. Orang tak bisa tidur itu sakit apa namanya? Insomnia. Tak bisa tidur. Jam 2 malam pun matanya berkedip-kedip. Kenapa? Terlalu banyak masalah dalam kepalanya. Tapi orang yang sholat hatinya tenang. Ustadz sedang ceramah pun tidur. Saking kan tenang. Nah, makanya kalau ada kawan kita tidur jangan kita marah. Berapa banyak orang barat makan pil tidur karena tak bisa tidur. Kawan kita bisa tidur, biarkan aja dia. Nanti udah bangun dia baru kita dengarkan MP3. Kalau kami tidur semua Pak Ustadz, tak apa-apa, asal kamera itu hidup. Saya biasa bicara sama kamera aja berdua, jamaah sekalian, dimanapun berada. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jadi nanti kalau ada yang nanya, kenapa kau sholat? Aku sholat karena kebutuhan. Karena ada orang yang sholat karena keterpaksaan. Kenapa kau sholat? Sebetulnya aku malas sholat ini, tapi karena ketua PP sholat aku ikut juga lah. Segan lah, gimana lah, ketua udah sholat jadi terpaksa lah sholat. Lamanya lah pula sholat nih. Kau kenapa sholat? Aku sebetulnya malas sholat nih Pak Ustaz, tapi karena ketua KNPI udah sholat, ini nampaknya sekarang ini udah banyak yang jadi Taliban nih Ustaz. Ketua KNPI Taliban, ketua PP Taliban. La haula wa la quwata illa billah. Salat adalah kebutuhan. Maka orang yang tidak salat, dia pasti akan menyembah yang lain. Apa yang disembahnya? Nyi Blorong, sundil bolong, hantu setan, jembalang tanah. Itu kawan saya tak salat, kemana-mana pede aja dia. Tenang aja dia, rupanya di dompet kecilnya ada kris. Nyembah siapa dia? Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Berkawan sama dukun. Kata dukunnya, kalau ente mau tenang, supaya engkau merasa pede, supaya kau merasa kuat, ini ku kasih kau kris kecil, masukkan dompet. Ustaz kau tahu, tiba-tiba dia masuk rumah sakit, terlungkup, tak bisa terlentang. Rupanya salah pasang, terduduk keris itu. Ente kalau mau merasa tenang, merasa nyaman, anak-anak buah ente takut sama ente disegani orang. Oh ini pakai ini. Apa ini? Ini kumis tunggal harimau. Gimana Pak Dukun bisa dapat kumis harimau ini? Waktu kebakaran hutan kemarin, ada harimau mati. Dampak kumisnya nih. Ini kalau pakai kumis tunggal ini kita pede. Setan punya kerja. Kita tak ada bawa kumis tunggal, kita tak ada pakai batu cincin, kita tak ada pakai rantai, kita tak ada pakai gelang. Kalaupun ada yang pakai gelang, nggak ada magic-magicnya, nggak ada mistis-mistisnya, hanya sekedar hobi, tak apa-apa. Masalah batu cincin saya pun pakai batu, tapi tak ada meyakini sesuatu apa-apa. Ustadz karena sering ceramah-ceramah di depan tentara, di depan polisi, depan pejabat, Ustadz mesti pakai batu warna merah supaya aura merah Ustadz bangkit, nanti Ustadz berani. Kalau Ustadz pakai cincin warna merah, wajah Ustadz akan merah, biji mata Ustadz pun merah.
Kalau masalah biji mata merah, ikan busuk pun merah. Lalu Ustaz berani ceramah di depan PP, di depan KNPI, di depan tentara, di depan polisi. Kekuatan Ustaz itu di mana? La haula wala quwata illa billah. Dalam sholat tadi sebelum menghadap Bapak Ibu di sini, saya sholat dulu di dalam. Allahu Akbar. Selesai sholat, ya Allah, aku akan menghadapi tentara, akan menghadapi polisi, akan menghadapi, kalau ansip tak apalah aku sebut, ya Allah, akan menghadapi PP, akan menghadapi KNPI. Mereka itu hamba-hamba Engkau, ya Allah. Hati mereka dalam genggaman-Mu, ya Allah. Maka kuatkan aku, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa'tasamtu billah. Naik ke atas, bismillah. Adapun yang aksesoris ini tambahan aja. Sebetulnya PD-nya udah ada, cuman dengan pakai jaket KNPI ini bertambah PD gitu. Takbir. Jaket PP Pak Ustadz, udah. Kartu PP saya 2 biji. 1 dari Riau, 1 dari Medan, Sumatera Utara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti adik-adik anak-anak muda, jangan ikut sama dukun, jangan ikut sama penasehat spiritual, jangan ikut sama kekuatan apapun. Yang pertama adalah membangkitkan kekuatan diri itu dengan sholat, bukan somat, dengan sholat. Yang kedua, ada orang Indonesia sekamar sama bule. Tahu bule? Bule itu perempuan, kalau laki-laki Pak Le. Sekamar sama bule laki-laki kerja di pengoboran minyak di salah satu tempat di Riau. Karena Riau ini kaya dengan minyak, dibor ke bawah dapat minyak. Sekamar dia sama bule tadi. Bule tadi memperhatikan kawan sekamar dia, orang Indonesia ini, pagi, petang, siang, sore, malam. Lama-lama dia ambil kesimpulan, oh my friend, ku tengok kau dari malam sudah kita lama sekamar, ku perhatikan ente, setiap pergantian waktu ente tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, setiap pergantian waktu. Pertama, ketika terbit fajar, mulai nampak pergantian waktu, terang di atas, ente sholat. Lalu kemudian ketika tergelincir matahari, bergeser matahari, engkau tegak lagi. Lalu kemudian ketika tenggelam matahari, engkau tegak lagi. Lalu kemudian ketika nampak merah di barat, engkau tegak lagi. Lalu kemudian ketika malam sempurna, 5 kali ente saya perhatikan. Rupanya orang Islam sendiri pun tak memperhatikan waktu sholatnya, justru orang luar Islam yang memperhatikan. Rupanya kita ini setiap bergeser waktu dalam 24 jam kita menyembah Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri nikmat Allah. Terbit fajar tadi, Allahu Akbar, salat subuh. Nanti tergelincir matahari, Allahu Akbar, salat zuhur. Nanti tenggelam matahari petang, sebelum tenggelam sempurnanya asar, Allahu Akbar. Habis itu nampak merah di ufuk barat, sempurna, Allahu Akbar. Habis itu puncaknya adalah solat isya, tapi ditambah lagi 2 waktu sunat, solat duha dan solat tahajud. Maka ada 7, 5 yang wajib, 2 yang sunat. Kalau ini kita laksanakan, ibarat perjalanan di stasiun-stasiun ini, kita sudah menyembah, mengagungkan, memuliakan, mensucikan, mengkonektingkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rupanya yang memperhatikan bukan kita, yang memperhatikan justru bule orang barat. Karena kita hanya sudah menjadi rutinitas setiap hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak boleh waktu bergeser, tidak boleh waktu berubah, kosong dari Allahu Akbar. Kita sudah laksanakan alhamdulillah subuh, dan bangga kita subuh ini hadir pula pejuang subuh, biker subuhan. Nanti zuhur tak datang.
Ente kenapa zuhur tak datang? Ustaz, kan ada tuh sini subuh. Sedangkan subuhnya saja datang, waktu yang paling berat subuh, melawan kantuk, melawan selimut, melawan tidur. Sedang subuh aja datang, apalagi zuhur. Begitu cara berpikirnya. Itulah mengapa yang ditulis di situ bikers subuhan, karena subuh yang paling berat. Kalau mau menengok orang munafik, tengok sholat subuhnya. Kalau ada orang tak sholat subuh, munafik gitu. Tapi tentu jangan mentang-mentang udah sholat balik dari sini jumpa kawan, munafik. Tak boleh kita keras, tak boleh kita radikal. Nanti kalau jumpa sama dia lembut, munafik. Kalau mau selamat dari munafik, maka sholat subuh. Alhamdulillah Ustaz Somad, kata mak-mak. Terima kasih Ustaz Somad, kata ibu-ibu. Sejak anak saya ikut pengajian Ustaz Somad, sekarang udah rajin sholat subuh dah. Dulu sholatnya bertinggalan, sekarang sholat subuhnya mantap. Bahkan tidak hanya sholat subuh Ustaz Somad, anak saya itu sekarang udah sholat duha. Kemarin saya intip di kamarnya, saya tengok dia sholat duha, cuman agak lain, pakai kunut Ustaz. Itu adalah sholat subuh kesiangan. Usolli fardhu subhi rak'ataini tulid lillahi ta'ala. Tulid, telat, terlambat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, salat adalah kebutuhan spiritual. Kalau kebutuhan makan, masukkan sarapan. Kalau siang, lunch. Kalau malam, dinner. Kalau makanan ringan, snack. Ular goreng. Tapi kalau kebutuhan leher, teh tarik, kopi susu, minuman bersoda, tapi ada kebutuhan spiritual, itulah di hati. Andai kita tidak sholat, stres, depresi, tetap ada yang menawarkan. Anda stres, datanglah ke tempat kami. Kalian akan diajarkan bagaimana menenangkan hati. Pejamkan mata, tarik nafas, tarik, 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 tahan. Keluar dari bawah tuh. Jangan membuat yang tidak diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah kebutuhan. Hari ini yang tidak setuju dengan cakap saya, silakan saja. Umur kau nanti panjang, dalam kehidupan kau menghadapi macam-macam. Di saat nanti terjadi benturan, di saat nanti terjadi stres, depresi, pergi ke dokter psikolog. Pak dokter, saya sedang stres, masalah saya banyak, masalah perusahaan, masalah kantor. Di kantor ditekan atasan, pas mau pulang kena tilang, sampai di rumah ditekan bini. Anak-anak saya macam tuyul. Macam mana saya ini? Akhirnya dikasih obat tidur, makan obat tidur, tertidur. Bangun tidur, datang masalah lagi. Makan lagi obat tidur, tertidur. Bangun tidur, datang masalah lagi. Makan obat tidur, lama-lama datang sakit pinggang, stres, depresi, stroke, diabetes meletus, jantung koroner, mati. Kalau hidup cuma untuk tidur, bagus mati. Kalau hidup tidak berani menghadapi tantangan, nanti nampak ada jenazah lewat, ikut. Pas duduk-duduk, nampak jenazah lewat, ikut. Pak, boleh kami ikut? Ikut. Masuklah. Itu apa lama-lama hidup? Life is struggle. Hidup adalah tantangan. Bangkitkan adrenalinmu. Takbir. Salat kebutuhan. 2. Salat setiap stasiun pergeseran waktu mesti kita mengangkat tangan dan menempelkan kening ke lantai. 3. Kenapa kita salat? Karena kita dianjurkan untuk bersih. Ini yang ketiga. Bapak ibu masih ingat kemarin anaknya pulang, mama, kata ibu guru besok bawa sabun sama gayung. Untuk apa sabun sama gayung? Besok hari cuci tangan sedunia. Semua anak-anak diajarkan, anak-anak
cuci tangan ya, namanya hari cuci tangan sedunia. Kita diajarkan orang Islam cuci tangan sehari berapa kali? Tadi, iza staiqaza ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur, fala yughmis yadahu, jangan masukkan tanganmu ke dalam tempat air. Bangun tidur, buka, tutup tempat air, masukkan tangan. Enggak boleh. Cuci dulu tanganmu. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tak tahu tadi malam tangannya nginap di hotel mana. Tengok, kotor air satu. Jadi caranya bagaimana? Ambil gayung, siramkan ke tangan, cuci bersih, cuci. Zuhur cuci tangan, duha cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya cuci tangan, tahajud cuci tangan. Jadi kalau begitu tangan siapa yang paling bersih di dunia? Orang Muslim. Kalau ada orang lain yang marah, Pak Ustaz, cucilah tangan macam kami, bersih tangan. Rupanya di tangan-tangan kita ini ada keringat-keringat. Pergi saya ke rumah sakit, kawan saya sakit, pas mau naik lift ada banner baleho, cuci aku dong. Saya tengok, cuci aku dong. Rupanya dari sini keluar keringat penyebab penyakit batuk. Dari sini keluar keringat penyebab penyakit tipus. Dari sini keluar keringat penyebab TBC. Dari sini keluar keringat penyebab penyakit demam panas, macam-macam. Maka sering-sering cuci tangan. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. 14 abad yang lalu Nabi kita sudah mengajarkan cuci tangan. Seandainya Nabi Muhammad itu orang Batam, ajarannya cuci tangan, kita tak heran. Karena Batam kelilingnya air. Batam pulau, kelilingnya air. Air banyak. Tapi Nabi Muhammad SAW tinggal di Jazirah Arab yang kering kerontang, tak ada air. Tapi ajarannya banyak-banyak cuci tangan, bersih. Mandi wajib pakai air, wudu pakai air, cebok pakai air. Sekarang orang baru tahu makna manfaat cuci tangan. Nanti 20 tahun lagi baru ada namanya hari cebok sedunia. Sekarang dia belum cebok, masih pakai tisu aja. Cantik, ganteng, tapi tak cebok. Nah, nanti buatkan filmnya, ganteng-ganteng gak cebok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lama membayangkan gimana lah rasanya tak cebok itu. Kita istinja, bersih, mandi wajib, gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwa, kusuruh mereka bersiwa. Sebelum sholat, apa kata imam? Luruskan shaf, luruskan shaf. Pernah tak nengok imam sebelum sholat bersiwak? Luruskan shaf, luruskan shaf. Bersih. Gigi paling bersih mestinya gigi kita orang Islam. Tapi orang Islam pula lah giginya sampai 3 lapis tai giginya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka yang ketiga, salat yang pertama kebutuhan, salat yang kedua adalah stasiun-stasiun menyembah Allah setiap pergeseran waktu. Salat yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Air wuduk tidak masuk ke kuku kalau kuku panjang. Kuku panjang, air wuduk tak masuk. Makanya di sekolah ujung kuku diperiksa. Dulu waktu masih kecil, angkat semua. Tentang guru mukul pakai roll. Potong ya. Dulu kami gitu, pulang ngadu ke rumah, mak, tadi dipukul guru, mau ditambah lagi. Sekarang cobalah anak-anak ngadu, mana guru kau tadi? Guru itu pula dipukulnya balik. Kalau Pak, makanya anak sekarang macam setan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga, dengan salat kita bersih. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Salat menjaga kebersihan. 4,
Salat menjaga kesucian hati. Selesai ambil wudu, menghadap ke kiblat. La ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan hati. Waj'alni min ibadikas sholihin. Jadikan aku orang yang soleh. Tapi doanya di luar WC. Ini di bawah ini ada toilet tempat wudhu. Ada di situ lubang WC. Jangan berdoa kalau ada lubang WC. Menyebut nama Allah tak boleh, haram. Menyebut nama Allah sebelum masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Adapun sudah sampai di dalam mulut, diam saja. Kalau mau baca doa, diam. Setelah keluar baru asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan itu. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, mulut-mulut aku. Kau tanya. Badannya bersih, hatinya suci, tak ada dengki, tak ada hasad. Apa itu hasad? Tak senang menengok orang lain dapat nikmat, itu hasad. Ada nengok orang lain dapat jaket baru dari KNPI, hasad. Tak senang. Ada orang lain nampak nikmatnya lebih besar, marah. Orang Islam hatinya harus bersih, hanifan, condong kepada kebenaran, musliman, hanya berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Sampai berapa nih Pak Ustadz? Terserah saya lah, saya yang ceramah. Pokoknya 60 menit. Tadi saya mulai jam 5, jam 4, jam berapa ini? Tadi saya mulai jam 5.20, sekarang jam 5.56. Ceramah saya akan selesai dalam jam 6.20. Sabar-sabar aja lah. Keluar pun kalian, saudaraku, keluar pun sekarang tak ada juga gunanya, karena motor payah parkir keluar dalam. Itu orang-orang yang keluar tuh, keluarlah. Kalian pikir bisa kalian pulang? Bagus, tahan-tahankan aja di sini. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Langsung lama kali lah Ustaz. Yang kelima, kenapa kita sholat? Jantung ini berdegup, berdetak. Ini jantung. Dua jari di bawah susu sebelah kiri. Kedengaran. Ini kalau mic-mic yang mahal itu kedengaran biasanya. Nanti balik dari sini pergi ke puskesmas, pinjam sama mbak-mbak itu apa, suster bidan, apa namanya itu, earphone apa? Ya, teleskop. Terserahlah entah apa namanya. Pokoknya kalau dipakai berdetak, berdetak di sini. Mbak, tolong dengarkan. Apa kedengaran Mbak? I love you Mas, katanya. Jangan, udah tobat tak boleh. Nah, ketika kita dengar detak jantung, jantung ini berdegup. Apa yang disemprotkan jantung? Darah. Dari jantung darah naik ke otak. Menyembur darah naik ke otak. Naik. Tapi darah ini kental. Kenapa darah ini kental? Minum kopi pakai gula, minum teh pakai gula, minum soda pakai gula. Ambil gula, panaskan ke kuali, setelah itu tumpahkan ke air, beku air. Maka gula, orang barat menyebut gula white poison, racun putih, penyebab penyakit kanker, penyebab penyakit gula diabetes, penyebab penyakit tumor, penyebab semua berasal dari gula. Kenapa dulu nenek moyang kita minum teh, minum kopi tak ada penyakit gula? Mereka minum teh 1 gelas mencangkol di sawah 1 hektar. Habis gulanya dibakar. Orang kita minum gula, minum teh, minum kopi, minum susu, masuk ruang ber AC, bismika Allahumma ahya wa amut.
Itulah dia menggumpal. Orang di Batam ikan banyak, udang banyak, kolesterol banyak. Kenapa dulu nenek moyang orang Batam tak ada yang meninggal karena kolesterol? Karena dia pergi mengayuh sampan, makan gulai ikan pakai santan, habis itu dikayuhnya sampan kiri kanan sampai tengah laut, balik lagi terbakar kalorinya. Yang sekarang enggak, makan gulai, makan gonggong, makan kepiting, menggumpal menjadi kolesterol. Ambil santan, masukkan ke dalam air kental, ambil gula, masukkan ke dalam air kental, darah kita pun menjadi kental, susah menyembur naik ke atas, macet dia. Saya kalau bicara tentang masalah kesehatan ini kalah dokter. Dokter pun melongo, aku tak bisa jelaskan macam itu, kata dia. Betul kata pepatah orang Arab, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Kalau saya yang bicara, adik-adik tak percaya. Tapi kalau dokter yang berbicara tentang masalah ini, tapi penjelasannya lebih kurang macam itu. Mereka kurang, saya lebih. Payah jantung ini menyembur, menaikkan oksigen. Kalau oksigen kurang naik ke otak, itulah dia kena stroke ringan, nama-nama stroke berat, lama-lama stroke betul, lama-lama mati badan sebelah. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Kenapa kita ini sehat-sehat? Karena jantung kita terbantu dengan sujud, turunnya darah ke otak. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Merah muka habis sujud. Makanya banyak orang muka pucat. Kenapa? Darahnya tak pernah ke muka. Sering dia sholat Pak Ustaz, kenapa mukanya tak sampai, darahnya tak sampai ke muka? Belum darah mau turun, udah bangkit lagi. Allahu Akbar, sami Allah, Allah. Kata darah, sebentar lah aku mau turun, kejap aja. Allah, 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 macam pohon bambu diembus angin. Oleh sebab itu solat ada tumakni. Nah, subhana rabbiyal a'la. Berapa kali tasbih yang paling bagus? 10. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, subhana rabbiyal a'la bihamdi, 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 subhana rabbiyal a'la bihamdi. Paling afdal 10 kali, yang pertengahan 7 kali, yang paling sikit 3 kali. Selama ini yang kita pakai paket hemat. 3 kali, 1 kali hembusan nafas dan tidak diucapkan. Beda kalau diucapkan subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Kenapa ada orang sholat cepat? Karena tak diucapkan. Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Coba kalau tak diucapkan. Makanya kalau sholat itu mulut bergerak. Ya Rasulullah, ya Habab, kau pernah sholat dengan Nabi? Pernah. Pernah nengok Nabi sholat? Pernah. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak apa diam? Bergerak. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ini banyak orang sholat diam saja. Allahu Akbar. Apa? Dari mana engkau tahu Nabi sholat mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatih, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena rahangnya, karena dagunya bergoyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Didengar oleh telinga, tapi dia agak-agak jangan kuat kali. Jangan gara-gara saya bilang dengar nanti pas sholat zuhur. Alhamdulillah. Hanya kita saja waktu duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Salat itu kalau kita renungkan, kita pahami maknanya, maka Masya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati. Tapi jangan diterjemahkan. Saya tidak mau nanti anak-anak muda kita sholat diterjemah semua. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Cukup hanya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat adalah kesehatan. Tapi niatnya sholat tetap usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi. Saya tak mau sholat, aku sholat zuhur karena Allah sekaligus untuk kesehatan. Kesehatan dalam sholat itu bonusnya. Mohon maaf saya belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz Somad, ya Pak Dokter, kita kalau salam itu gimana Ustaz? Kata sahabat yang jadi makmum, ketika kami sholat kami melihat bayadha ibtaihi, putih pipi Nabi. Ketika salam nampak pipi Nabi. Jadi salam itu bukan sekedar, banyak orang salam sekedar Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nampak putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rupanya menggerakkan leher, pengapuran tulang leher, kulit kerang. Banyak di Batam kulit kerang masuk ke bawah tanah. Ketika tanah digali, kulit kerang rapuh. Macam ada orang kena penyakit pengapuran tulang leher. Tulang lehernya macam kapur, rapuh. Cara menyobatinya bagaimana? Itulah maka menggerak-gerakkan leher. Kantor-kantor dinas di Batam senamnya hari apa? Hari Jumat. Jumat pagi. Teng, 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 teng. Tapi banyak pegawai-pegawai ASN kalau sudah senam, lehernya tak bergerak, biji matanya dia bergerak menengok instruktur di depan. Ini bukan makin sehat, makin kotor otak. Oleh sebab itu maka di kantor-kantor itu kita anjurkan instrukturnya laki-laki, bukan perempuan yang pakai celana sempit, menjerit bapak-bapak itu di belakang menengok. Karena ini bukan membuat orang makin sehat, tapi makin sakit. Oleh sebab itu maka berapa kali orang Islam menggerakkan leher? Tahiyatul masjid 2, qabliyah subuh 2, salat subuh 2, salat duha 2, qabliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, salat asar, qabliyah maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, salat isya, ba'diyah isya, tahajud 8 rakaat, tambah witir, belum lagi salat hajat, belum lagi salat wudu. Leher yang paling sehat mestinya adalah leher orang 1, 2, 3, 4. Makanya tak ada yang lehernya pakai selasiban kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat mendidik kita yang keenam, on time, tepat waktu. Andai Abdul Somad terlambat tadi, apakah ditunggu? Tidak, lanjut saja. Ustaz Somad belum datang, kita salat aja dulu. Nanti dia terlambat, dia salat di sana. Tidak ada salat ditunda hanya karena keterlambatan manusia. Dididik on time. Jadi kalau hari ini kita diajarkan disiplin, nanti hari Jumat tiba-tiba khotib terlambat karena khotib belum datang, maka pengurus mengangkat salah satu khotib, khotib naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Khotib tidak digantikan. Terlambat padahal hanya mencari tempat parkir. Makanya buatkanlah tempat parkir khusus ustad. Ini pula ustad tak dikasih tempat parkir. Ustad nyindir, enggak. Parkir saya ada tadi di situ, disediakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaat yang keenam adalah bagaimana orang on time. Di Batam tak ada jam dinding yang menunjukkan waktu sholat. Waktu sholat mesti ada 7. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, syuruk. Kalau sudah syuruk terbit matahari, habis waktu sholat. Oh, itu dia jamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subuh, zuhur, asar,
maghrib, isya, imsak, syuruk. Tolong tengokkan syuruk jam berapa, Dinda? Tak apa-apa kata dia, terserahlah. Kalau sudah syuruk artinya matahari terbit. Kalau sudah matahari terbit, tak ada lagi sholat subuh. Kalau terlambat Pak Ustadz itu berarti qadha. Jangan karena boleh qadha lalu kemudian terlambat terus. Bangun subuh, setel jam. Saya walaupun berumur 42 tahun, sudah tua, tetap juga tadi bangun pakai jam weker. Terbangun. Tapi ada orang tak terbangun, 3 jam berbunyi macam titut, tak tahu bang. Setel dia pakai suara, setel jam itu pakai suara, mati gitu. Tak juga bangun, setel yang agak keras sedikit, mampus kau. Kapan lagi kita mau bangun on time sholat subuh? Tapi kalau sholat subuhnya jam 5, jangan setelnya jam 5, setel jam 4 supaya bisa sholat sunat tahajud. Tahajud itu berapa rakaat? Alhamdulillah malam ini tahajud. Semuanya komunitas tahajud semua. Ada imam pembimbing kita. Ini kebaikan-kebaikan ke depan. Yang ketujuh, sholat membangun komunitas. Ada imam, ada khotib, ada bilal, ada makmum. Kerjasama. Imam tak boleh didahului walaupun ayatnya panjang. Walaupun imam kita tadi ayatnya panjang, 2 surat yang panjang, lebih 2 lembar, lebih 2 halaman. Apa ada makmum tadi langsung cepat-cepat dia, lambat kali imam, aku duluan aja lah Pak Imam. Tak ada, tetap berdiri di belakang, paling-paling menggerutu dia. Aku ya Allah, inilah yang pertama dan terakhir di sini. Akan datang kalau ada acara KNPI lagi, tak mau aku ikut lagi. Tobat aku ikut aja. Saudara yang dimuliakan Allah, ini pelatihan disiplin mengikut pimpinan. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Maka ini adalah membangun komunitas. Kalau di organisasi ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada anggotanya, ada penasehatnya, ada pembinanya, ada pengawasnya. Maka dalam organisasi sholat ada imamnya, ada khotibnya, ada bilalnya, ada muazzinnya, ada iqamatnya, ada jamaahnya. Maka kita hidup berjamaah. Tapi subuh ini jamaahnya banyak macam-macam. Ada jamaah pemuda hijrah, ada jamaah KNPI, ada jamaah TNI, ada jamaah Polri. Tapi setelah menyatu dalam masjid ini tidak lagi menunjukkan golongan. Kita semuanya adalah jamaah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah yang pakai jaket ini lebih mulia daripada yang tidak pakai jaket? Tidak. Lalu apa kelebihan yang pakai jaket ini? Lebih panas. Itu aja. Ini berkeringat ini. Cuman karena untuk gaya saya tahan-tahankan aja sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada kelebihan kita dari orang lain. Apakah yang pakai topi merah lebih mulia daripada yang hitam? Bisa jadi. Apakah yang pakai topi hitam lebih mulia daripada topi merah? Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab, Adam dari tanah. Sampai masuk ke dalam masjid ini jamaah, kita tidak akan mungkin bisa berjamaah kalau masih sikut kiri, sikut kanan, tanduk ke depan, tendang ke belakang. Ada sifat manusia ini menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut kanan. Kalau ada kawan model begini, sabar aja, nanti Idul Adha kita sembelih sama-sama. Pada saat kita masuk ke masjid, hilangkan keegoan, semuanya menempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar. Mentang-mentang pejabat masuk ke Masjid Agung Batam, tak mau dia tempelkan keningnya ke lantai. Saya kan pejabat, ditempelkannya kening ke dinding. Allah, ke dinding. Batal sholat. Karena 7 anggota badan mesti menempel kecuali sakit.
duduk di kursi. Orang yang sakit sholat duduk di kursi, tak perlu menempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar. Rukuk mereng sikit. Allahu Akbar. Sujud agak banyak. Tak mesti minta. Mana meja? Mana meja? Itu apa? Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, untuk apa kita salat? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat ini sebagai tameng penjaga. Datang jin mau mengganggu, datang setan mau mengganggu. Makanya banyak perempuan diganggu jin, kerasukan setan, diganggu hantu ketika sedang beribu maaf menstruasi. Banyak perempuan kerasukan sedang menstruasi karena saat itu dia sedang tidak sholat. Makanya adik-adik saya, ibu-ibu yang perempuan, kalau sedang menstruasi walaupun tak sholat tapi tetap zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh. Yang tak boleh baca ayat Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Boleh. Yang tak boleh baca ayat Quran, berzikir qul huwallah, tak boleh. Karena ayat Al-Quran. Maka tetap zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Datang kawan ngajak ngobrol, gimana kabarnya artis-artis itu yang minum subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang ke-8, menjaga diri kita dari berbagai macam godaan. Setiap kita lahir ada jin yang ikut dengan dia. Bapak lahir, ibu lahir, adik-adik lahir, ada jin yang ikut dengan dia. Ketika kita lahir, jin itu menusuk pusar kita. Jin yang ikut itu menusuk pusar kita. Itulah mengapa anak-anak yang lahir itu menangis. Gitu. Ada yang lahir kemarin ketawa. Tolong angkat tangan. Tak ada. Ketika lahir, ada jin yang ikut dengan dia. Ikut dia sedang makan. Pas kita mau sarapan pagi, jin itu sudah mau ikut. Tapi kemudian kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sudah siap dia mau ikut, kita tidur, tak jadi dia ikut. Karena kita baca bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca sekarang. Pas kita mau pergi ke kantor, dia mau ikut sama kita, tak jadi dia ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini semua salat menjaga kita anil fahsya wal munkar. Apa beda fahsya sama munkar? Fahsya seksual, munkar non seksual. Kalau ada orang yang pakai sabu-sabu, itu fahsya apa munkar? Munkar. Kalau ada orang yang pacaran, itu fahsya apa munkar? Fahsya. Karena kejahatan terbagi dua. Satu kejahatan seksual, tapi ada orang pacaran sama perempuan tak mau, pakai sabu-sabu pun tak mau, geng motor nggak ikut, tapi homo. Ini masuk kemana ini? Fahsya, kejahatan kelamin. Oleh sebab itu maka sholat menjaga menjadi tameng. Kalau kita perang harus ada tameng di sebelah kiri, Kapten Amerika. Kalau kita pakai perang harus ada pakai rompi anti peluru. Maka dalam hidup ini kita mesti ada tameng. Tameng kita adalah sholat. Tameng ente pakai ini, tameng ente pakai ini, kalau mau kebal pakai ini. Setan hantu itu semua. Tameng kita tak ada lain kecuali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Yang terakhir, yang ke-9. Kenapa Ustaz cukupkan sampai 9? Wali Songo 9. Mudah aja nanti siapa yang bertanya, siapa yang ceramah subuh tadi Masjid Agung? Ustaz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? 9 jawaban alasan mengapa kita sholat. Apa aja yang 9 itu? Aku tak ingat, tapi bisa kau tonton di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Yang ke-9, kita ini manusia yang lemah, selalu minta tolong sama orang. Tolong saya ya Pak,
tolong saya Pak Ketua, tolong saya kawan-kawan KNPI, tolong saya kawan-kawan dari Pemuda Pancasila, tolong saya kawan-kawan FPI, tolong saya Pak Dandim, tolong saya Pak Danrem, tolong saya Pak Kapolres, tolong saya Pak Kapolda. Minta tolong pada manusia. Tapi saat sholat bukan minta tolong pada mereka, tapi minta tolong pada yang menghidupkan mereka. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya selesai salat, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah 9 renungan mengapa kita sholat. Jadi nanti setelah kita pulang, kalau ditanya orang, kenapa ente sholat? 9 bro. Apa yang 9? Tunggu ku cari dulu ceramah mana Ustaz Somad. Tinggal dibuka Ustaz Somad Masjid Agung Batam, 9 alasan kalau ditanya orang mengapa sholat. Setelah mendengar tausiah ini, keberhasilan tausiah bukan karena jamaah yang ramai sampai ke atas. Keberhasilan tausiah adalah berubah yang tadi sebelumnya tak sholat menjadi sholat. Mudah-mudahan kita orang yang istiqomah sholat insyaallah. Lama betul 6.20 nih. Berhenti dia di 19. Semoga kabut asap tidak menjadi penghalang untuk menciarkan agama Islam di bumi Melayu. Tidak. Siapa yang bilang kabut asap menghalangi saya? Tak ada. Cuman tak jadi aja ke Anambas. Mohon doa Ustaz, semoga kami bisa istiqomah dalam membela kebenaran, dan semoga kami bisa ikhlas dalam menyatakan kebenaran. Mahasiswa, nanti di akhir majelis kita doakan semua mahasiswa ini insyaallah. Bagaimana pendapat Ustadz tentang seorang ayah meninggalkan keluarganya dengan beberapa rahasia yang baru diketahui setelah ayahnya tersebut meninggal dunia? Oh, kawin lagi. Beliau diberitakan punya anak lagi, padahal anaknya, betul tuh dugaanku kan? Padahal anaknya yang sudah diketahui ada 6 orang. Apakah pembagian hartanya juga harus diikuti dari anak hasil istri barunya itu? Ya. Karena nikahnya sah, nikah dia di luar kota. Papa mau kemana Pak? Tugas luar kota. Papa kemana Pak? Ada SPP di keluar kota. Rupanya memang dapat tugas bini baru di luar kota. Setelah meninggal baru ketahuan anaknya 2 di sana. Hai istri pertama, jangan sampai tak kau bagi harta warisan, kau pegang kunci kamar, kau pegang duit surat tanah, kau sudah makan haram. Sakit hatimu, marah, tapi ingat nikah dia sah, nikahnya sah karena cukup rukun dan syarat. Maka harta warisan mesti dibagi. Anak pertama, istri pertama 6, anak dari istri kedua, maka harta warisan dibagi untuk istri 1/8 kalau ada anak. Kalau tak ada anak 1/4. Jadi kalau uang itu 1 M, 1 miliar, berapa dapat jatah istri? 125 juta. Itulah kenapa istri itu marah, karena kalau 2, 125 bagi 2. Kalau 4, sedikit kali ya. Sisanya 875 bagi kepada 6 anak, 7 anak tadi. Lidzakari mislu hazil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jangan kalian makan harta mereka. Di situ ada istrinya, di situ ada anak-anaknya. Walaupun secara hukum kalau dibawa ke pengadilan akan kalah mereka. Kalah mereka karena mereka tak punya surat, karena nikahnya nikah siri. Tapi ingat, di hadapan Allah kita sudah memakan duit orang lain, zalim, aniaya. Na'udzubillah. Apa hukumnya bila tersentuh perempuan yang bukan mahram, tapi umurnya masih kecil, anak TK 5-7 tahun, kita dalam keadaan berwudu, tak batal. Nyentuh anak kecil, anak TK, tak batal. Saya mau sholat, datang jamaah, Ustaz, saya salam anak-anak kecil. Saya pegang anak kecil, emaknya pula megang saya.
ini. Jadi bilang ibu-ibu, tapi dipegangnya baju, tak kena kulit, tak apa-apa. Kalau sampai kena kulit, batal. Tapi kata ustaz kami tak batal. Ustaz ente mazhabnya Hanafi. Kata mazhab Hanafi kalau sentuh kulit tak batal. Aula mastumun nisa. Kalau kamu nyentuh kulit dalam Quran itu ada bahasa halus, bahasa kiasan. Artinya maaf cakap jima, hubungan kelamin baru batal menurut mazhab Hana. Tapi kita mazhab Syafi'i, asal sentuh batal, asal sentuh batal. Makanya orang-orang pengantin baru itu asal istrinya udah berwudu, pegangnya lagi batal, pegangnya lagi batal. Tapi baru-baru nikah, pas sudah nikah, pergilah kau sana, kata dia. Pak Ustadz, anak saya SMA di pesantren, mantap. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti kita serahkan ke pesantren, amin. Saat ini masuk kelas tahfiz, lebih mantap lagi. Sudah pesantren, bahasa Arab mantap, tahfiz pula. Motivasi apa yang terbaik buat anak saya? Karena saya sangat menginginkan dia nantinya bisa kuliah di Kairo Al-Azhar macam Pak Ustadz. Oh jangan macam saya. Biarlah macam Buya Hamka, macam Ki Haji Zainuddin MZ. Macam saya jangan, dilapor-laporkan orang nanti dia. Yang pertama anakku, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Oleh sebab itu maka kau tinggalkan nama baik atau nama buruk. Cetak dari sekarang. Cetak nama baik atau nama buruk. Ustaz Somad meninggalkan nama. Ini Abdul Somad, LCMA, KNPI. Yang kedua, terbanglah kau sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan kembali pulang ke Batam, pulang ke Kepri. Liunziru qawmahum, memberikan peringatan seperti kami dulu belajar di Al-Azhar Mesir. Pulang ke Batam, ada Ustadz Haruna Hasim di Masjid Jabal Arafah LC dari Mesir. Pulang ke Batam, hadir pula bersama kita hari ini Al-Mukarram Ustadz Umar Safwan kembali kemari menyegarkan umat bersama anak-anak muda. Ada program beliau namanya program apa? Subuh Pejuang Subuh Nongsa, PSN. PNS kalau ikut PSN mantap. Dunia dapat, akhirat dapat. Udahlah tak PNS, tak PSN pula. Neraka jahanam. Nah, kembali. Nanti anakku, kau akan belajar ke Mesir. Habis itu pulang, ikuti jejak ustadz-ustadz yang dulu dari Mesir. Menyegarkan umat, membangkitkan semangat umat. Adapun kami ini tak lama lagi. Ustadz Abdul Somad ini tak lama lagi. Mungkin kalau ditengok dari saya sama bapak ibu, mungkin saya lebih dulu daripada bapak. Maksudnya lebih dulu mengiring jenazah bapak dan ibu. Bagaimana pendapat Ustadz wanita yang membuka senam Zumba di tempat umum yang ditonton oleh banyak orang laki-laki? Semua laki-laki menengok dia, menetes air liur laki-laki, maka dia dapat pahala, dapat dosa jariahnya. Apalagi dia senam itu direkam, diupload di internet, banyak pula follower sama subscriber. Oh, panen dosa. Panen dosa, silakanlah. Nanti kau sudah tua, peot, sudah keriput, tapi dosamu tetap segar tiap hari. Oleh sebab itu banyak artis-artis yang taubat itu pertanyaannya, Ustadz Somad, gimana kami dulu yang waktu masih muda berseliweran video-videonya? Maka dia mesti buat pengumuman, hai masyarakat Indonesia, siapa di antara kalian yang menyimpan videoku masih pakai rok pendek, tolong kalian delete. Kalau masih kalian tonton mengalir dosanya, itulah dia namanya dosa jariah. Ada amal jariah, kita ingin dapat amal jariah. Nih masjid, siapa yang berjasa membangun masjid ini banyak, tak dapat disebut nama satu-satu. Tapi di antara yang berjasa membangun masjid ini, yang sampai pahalanya ke makam dia adalah Baharuddin Yusuf Habibi. Untuk almarhum Profesor Dr. Ing Baharuddin Yusuf Habibi, Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana profesornya? Hilang. Mana ijazahnya dari Jerman? Hilang. Mana pesawat-pesawat yang dia buat? Hilang. Tapi ada yang kekal abadi. Mana? Nih. Makanya kalau mau jadi pejabat, bangun masjid. Kalau mau jadi orang hebat, buat pondok pesantren. Mati kita tetap mengalir. Siap? Takbir. Saya mau tanya, apa hukum take over rumah yang dibeli dengan jalan riba kepada non muslim? Bolehkah kita oper kredit kepada non muslim? Hubungan jual beli tak ada masalah. Nabi SAW meninggal dunia, baju besinya tergadai. Dicari baju besinya. Mana baju besi Nabi? Mana baju besi Nabi? Wadir'uhu marhunatun inda Yahudiin. Bajunya rupanya digadainya kepada orang Yahudi. Padahal menantunya Utsman bin Affan kaya. Padahal ada konglomerat di Madinah itu Abdurrahman bin Auf kaya. Ada Sa'ad bin Rabi kaya. Nabi ingin mengajarkan ada interaksi sosial dengan non muslim. Sosial. Tapi kalau sudah masalah akidah, tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Kemudian Ustadz, kenapa tiba-tiba kemudian ini? Saya pernah dengar ceramah mengatakan Allah tidak membutuhkan tempat. Sedangkan di ayat kursi itu senantiasa kursi Allah meliputi langit dan bumi. Allah punya kursi, jangan kau bayangkan Allah duduk di atas kursi macam Abdul Somad duduk di sini. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas kursi macam Abdul Somad duduk. Siapa yang meyakini Allah duduk di atas kursi macam Abdul Somad duduk begini? Kafir. Karena bertentangan dengan dua ayat. Satu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dua, laisa kamislihi syai'un. Allah duduk di atas aras. Lalu kemudian malam-malam dia turun. Karena Allah turun sepertiga malam. Turun dia, habis itu naik lagi. Turun dia, naik. Itu Tuhan apa teh sariwangi? Naik turun, naik turun. Ada-ada aja orang ini. Makna Allah duduk di atas aras, Allah bersemayam di atas aras, artinya Allah Maha Kuasa. Itu artinya. Bapak Gubernur duduk di atas singgasana 2 periode. Apa duduk aja dia di atas kursi 2 periode? Duduk aja dia. Apa makna duduk di atas singgasana itu? Berkuasa. Itu artinya. Abdul Somad dengan bangganya duduk di atas kursi, berkuasa dia. Ini duduk di atas kursi tinggi ini rasa-rasa macam Fir'aun rasanya. Maka ayat itu ditakwil, mesti ditakwilkan. Karena kalau tidak dia akan masuk dalam mujassimah, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar bisa istiqomah minimal 40 hari? Nah, itu istiqomah limited itu. Istiqomah ini tak ada hitung-hitung 40 hari. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tapi hadis tentang 40 hari sahih. Siapa yang sholat berjamaah tak tinggal takbiratul ihram 40 hari 40 malam. Siapa yang istiqomah sholat berjamaah ada 40 hari 40 malam, ada satu lagi 40 kali sholat. Kalau 40 kali sholat berarti 8 hari. Itu makanya di Madinah ada namanya arba'in. Aja istiqomah, lawan. Malas-malas itu dilawan. Ingat, kau akan mati. Istri kau tinggal, harta kau tinggal, semua tinggal. Yang akan kau bawa cuma sholat. Bangun, bangkit, bangkit, fa'anzir, beri peringatan. Ajak kawan-kawan, sholat. Kalau tak dilawan tak bisa. Yang punya kekuasaan tuh. Kemarin saya tausiah di LP. Di LP itu luar biasa. Bapak Kalapas. Apa kata Pak Kalapas? Ustaz Somad, di sini kalau ada yang tak sholat, saya masukkan ke sel.
Tapi mereka ini udah dalam sel Pak Ustaz. Ada sel lagi khusus untuk tak sholat. Bayangkan itu. Yang tak sholat masuk. Yang tidak pandai sholat, yang tak pandai baca Quran, ditunda kebebasan bersyaratnya. Ini makanya kalau ada kekuasaan dalam genggaman, pakai untuk agama. Takbir. Jangan takut, Allah menolong. Niatnya bukan jahat. Orang yang memaksa anak buahnya sholat itu jahat atau baik? Baik. Dia tak mau masuk surga sendirian. Alhamdulillah Ustaz, pimpinan kami, komandan kami rajin sholat, rajin baca Quran, rajin puasa sunat. Tapi dia aja egois. Dia mau masuk surga sendirian. Dia masuk surga, anak buahnya neraka jahanam semua. Dah, selamat masuk neraka. Apa yang harus kita lakukan apabila kita selalu disalahkan dalam hal apapun sama orang tua? Ini bertanya apa curhat? Terkadang kesalahan itu salah didik orang lain, tapi malah kita yang disalahkan. Padahal kita tak tahu apa-apa. Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Jangan mentang-mentang kalian sudah ngaji, pulang dari sini, mak kalian panggil, mak, mama, duduk sini sebentar, mak. Apa salahku? Oh, tak boleh. Cari orang lain yang kira-kira omongannya didengar mak. Emak ini kan ikut pengajian, ada wirid Yasin di Batang. Mak, siapa guru pengajian emaknya? Rupanya guru pengajian emaknya Ustadz Marsopwan. Rupanya guru pengajiannya Ustadz Hendri. Rupanya guru pengajiannya Al-Mukarram imam kita. Nah, maka ngomong ke ustadznya, nanti ustadznya yang ngomong ke dia. Bu, ibu nggak boleh nyalah-nyalahkan anak, bu. Ibu nanti dituntut di hadapan Allah, bu. Ibu harus adil. Nabi bersabda, bu, fa'dilu baina auladikum. Adillah pada anak-anakmu. Oh, jadi anak saya udah ngadu sama ustadz ya? Nggak akan mungkin dia berani melawan. Ada mungkin orang yang lebih didulukan selangkah, nenek mama, tokoh masyarakat, tokoh adat, datuk-datuk, datin-datin. Nah, ngomong kepada mereka, nanti dia yang menasihati. Bukan kita. Kertas terakhir. Saya sekarang sedang menuntut ilmu agama. Alhamdulillah tujuan saya belajar supaya saya bisa meninggalkan segala maksiat. Tapi sampai saat ini saya kadang-kadang masih melakukan maksiat. Ini namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ingat mati. Pertama, harus ingat mati. Pagi, siang, malam ingat mati. Kau akan mati, kau masuk liang lahat. Makanya gambar wallpaper HP, gambar desktop, laptop, itu jangan lagi gambar-gambar lain. Buat gambar liang lahat di situ. Asal nengok handphone, ingat mati. Asal buka laptop, ingat mati. Buat situ, mati. Waspadalah. Dah. Lalu kemudian setelah ingat mati, yang kedua, buat komunitas yang kira mengingatkan kita. Alhamdulillah malam ini sudah selamat. Yang selama ini kongko-kongko tepi laut, tepi pantai selamat iktikaf. Sholat subuhnya sudah selamat. Tapi pulang dari sini, buat komunitas. Grup-grup WA-nya. Kalau di kantor harus ada pengajian yang menyelamatkan. Yang kedua adalah komunitas. Komunitas KNPI. Komunitas Pemuda Pancasila, komunitas TNI Polri, komunitas Jombloan Sejati, komunitas Tato Tobat, komunitas Mantan Bencong, komunitas jangan sendirian, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang sendirian. Jangan pernah sendirian. Yang ketiga, ini yang paling penting, ngaji. Datang Buya Yahya, ngaji. Datang Ustadz Kazim dari Malaysia hari ini. Ustadz Kazim datang, ngaji. Pokoknya jangan berhenti ngaji. Siapapun ustadznya datang, ngaji, ngaji, ngaji. Karena kalau berhenti pengajian, iman lemah. Kita semangat karena sarapan, karena makan. Tapi iman lemah. Sarapannya adalah ngaji, ngaji, ngaji. Zikir, zikir, ngaji. Majelis zikir sama dengan majelis pengajian. Ingat mati, komunitas, ikut pengajian, insya Allah iman akan kuat. Tapi jangan lupa saling mendoakan. Di akhir majelis mari kita sama-sama berdoa. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.